Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 16 Rajab 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin dan yang lainnya. Yang lalu kita telah membahas Kitabul Jihad, pembahasan tentang jihad beserta bab-babnya. Sekarang kita masuk bab yang baru tapi masih dalam kaitan Kitabul Jihad, yaitu bab yang nomor 236. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu fadlil 'itq. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab keutamaan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Ini bab budak ditaruh atau diletakkan di pembahasan masalah jihad. Karena perbudakan itu ada ketika ada peperangan. Orang Islam perang dengan orang kafir kalah, maka mereka ditawan dan dijadikan budak. Kemudian juga kalau mereka masuk Islam, maka dianjurkan untuk dibebaskan. Jadi kenapa masalah budak ini diletakkan di Kitabul Jihad? Karena ada hubungannya. Dan Islam datang memberantas perbudakan. Islam datang memberantas perbudakan. Sehingga di dalam Islam sangat dianjurkan memerdekakan budak. Memerdekakan budak keutamaannya sekian. Kemudian juga ada kesalahan-kesalahan yang tebusannya adalah memerdekakan budak. Dan alhamdulillah akhirnya perbudakan habis. Perbudakan yang paling dahsyat itu di Eropa, yaitu kaum kulit putih memperbudak kulit hitam. Jadi di Eropa itu perbudakan sangat dahsyat. Benar-benar mereka itu rasialis dan diskriminatif terhadap kulit hitam. Namun mereka berusaha untuk melupakan hal itu, menisbahkan perbudakan kepada agama Islam. Dan ini terbantahkan. Justru Islam datang, perbudakan habis. Namun nanti masih akan ada lagi perbudakan ketika ada peperangan. Di sini keutamaan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, falaqatahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Surat Al-Balad ayat 11 sampai ayat 13. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu membebaskan budak dari perbudakan. Membebaskan budak dari perbudakan. Membebaskan budak itu ada dua macam.
Bagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tik an-nasama wa fukka ar-raqabah." Atau "A'tik an-nasama wa fukka ar-raqabah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merdekakanlah hamba sahaya dan bebaskanlah ia. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaisata wahidah?" Bukankah maknanya itu sama? Ataqa dengan fakka. Bukankah maknanya sama? Membebaskan atau memerdekakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La inna 'itqan nasama an tufrida bi'itqiha wa fukkar raqabah an tu'ina fi 'itqiha." Kata beliau, tidak sama. Itqun nasama, itqu itu berarti kamu sendiri yang memerdekakannya. Jadi budak kita bebaskan secara utuh. Ya, itu namanya itqu an-nasama. Membebaskan budak secara utuh oleh satu orang. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika membebaskan Bilal dan semisalnya. Kemudian kalau fakkur raqabah, yaitu kamu membantu orang lain untuk memerdekakannya. Jadi mungkin budak itu punya dana, ingin membebaskan dirinya, dananya kurang, kita bantu. Termasuk boleh diberi zakat untuk membantu membebaskan dia. Jadi ayat ini jelas bahwasanya Islam datang memberantas perbudakan. Selanjutnya, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, barang siapa memerdekakan seorang hamba sahaya muslim, niscaya Allah akan membebaskan badannya, ya, atau tiap-tiap anggota tubuhnya disebabkan perbuatannya itu. Anggota per anggota sampai kemaluannya pun terbebas dari neraka karena merdekanya kemaluan hamba sahaya itu. Jadi maksudnya satu orang membebaskan budak, kan berarti budak ini bebas kan dari ujung rambut sampai ujung kuku. Seluruh anggota tubuhnya bebas, termasuk juga kemaluannya bebas. Ya. Nah, yang membebaskan itu oleh Allah juga dibebaskan dari api neraka semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Semua anggota tubuhnya sampai kemaluannya juga dibebaskan. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar seseorang itu dibebaskan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kuku ketika membebaskan budak. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi ini tentang keutamaan membebaskan budak. Dan jelas bahwasanya Islam adalah agama yang berupaya untuk membebaskan perbudakan dari muka bumi. Selanjutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Perbuatan apa paling afdal? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Kemudian aku bertanya lagi, ayyur riqabi afdal?
wahai Rasulullah, budak mana yang paling utama? Jadi budak mana yang paling utama untuk dibebaskan? Hamba sahaya mana yang paling utama untuk dibebaskan? Beliau menjawab, hamba sahaya yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Muttafaqun alaih. Jadi budak yang paling bernilai di hadapan pemiliknya dan paling mahal harganya, kalau dibebaskan itulah yang paling afdal. Sama dengan orang berkurban. Kurban yang paling afdal adalah hewannya yang gemuk, yang bagus, yang dagingnya enak, kemudian juga yang harganya mahal. Karena berarti dia mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa tanggung-tanggung. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Dengan demikian, bab tentang membebaskan budak sudah selesai. Berikutnya lagi kita masuk bab yang nomor 237. Babu fadlil ihsan ilal mamluk. Bab keutamaan berbuat baik kepada hamba sahaya. Berbuat baik kepada budak. Namun sekarang sekali lagi perbudakan sudah tidak ada. Tapi ini bisa kita terapkan kepada orang-orang yang ada di dalam kekuasaan kita. Pembantu, pelayan dan semisalnya, walaupun mereka hukumnya tidak sama dengan budak ya, beda. Beda, tidak sama dengan budak, tapi mereka berada dalam kekuasaan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 36. Qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Juga kepada karib kerabat. Juga kepada anak-anak yatim. Juga kepada orang-orang miskin, juga kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian juga kepada teman sejawat. Kemudian juga kepada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahayamu. An-Nisa ayat 36. Di sini ada beberapa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Ayat seperti ini di dalam Al-Quran amat sangat banyak. Ibadah kepada Allah, jangan syirik. Sehingga kita perlu belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Jangan sampai kita orang Islam tidak tahu apa itu syirik, sehingga terjerumus dalam kesyirikan tanpa disadari. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya dibatalkan oleh perbuatannya. Dan tauhid itu bukan hanya dipelajari saja, tapi juga benar-benar diamalkan. Tauhid itu menurut para ulama hakikatnya adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ngatur Allah. Al-khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu melihat Allah adalah pelakunya. Walaupun kita juga melakukan, tapi kehendak kita tetap berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita lihat Allah, 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 tidak mencari kambing hitam dari manusia yang lainnya, tidak menyala-nyalakan orang, kita pasrah kepada Allah.
kita tunduk kepada Allah, kita ridha, kita nerima keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang murni. Kemudian juga berbuat baik kepada yang telah disebutkan tadi, di antaranya adalah kepada kedua orang tua, ibu bapak. Ini dalam Al-Quran sering digandeng dengan tauhid ibadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, ibu bapak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah atau jangan beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga kepada karib kerabat, nyambung tali silaturahim. Kemudian juga kepada kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan anaknya belum baligh. Kemudian juga kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Kemudian juga kepada teman-teman sejawat. Kemudian juga kepada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Kemudian juga kepada budak. Nah, ini masuk di bab kita yang terakhir, berbuat baik kepada budak yang dimiliki. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan haditsnya wa 'anil Ma'rur bin Suwaid annahu qala ra'aitu Aba Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu wa 'alaihi hullah wa 'ala ghulamihi mithluha fasa'altuhu 'an dhalik fadzakara annahu sabba rajulan 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ayyara bi ummih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyah. Hum ikhwanukum wa khawalukum. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas. Wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Fa in kallaftumuhum fa'a'inuhum. Muttafaqun alaih. Dari Al-Ma'rur bin Suwaid rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku melihat sahabat Abu Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu memakai pakaian yang bagus. Jadi sahabat Abu Dzarr memakai pakaian hullah. Kemudian ternyata budaknya juga memakai pakaian yang sejenis dengan itu. Wah, ini sepertinya sesuatu yang aneh ini. Kok majikannya dan budaknya pakaiannya jenisnya sama? Padahal biasanya budak itu beda. Lalu aku bertanya kepada sahabat Abu Dzarr tentang hal itu. Kemudian sahabat Abu Dzarr menceritakan bahwa dia pernah memaki seorang laki-laki pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencela orang laki-laki itu dengan menghina ibunya. Jadi dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Dzarr pernah mencaci maki seorang laki-laki dengan mencela ibunya. Oh, kamu itu ibumu. Ya, mencela ibunya, mencela garis keturunannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Abu Dzarr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah orang yang masih memiliki karakter jahiliyah. Di dalam dirimu masih ada karakter jahiliyah. Suka mencaci maki orang dengan mencela ibunya. Itu karakter jahiliyah. Mereka adalah saudara dan pelayanmu. Jadi budakmu itu adalah saudaramu. Dia juga orang Islam. Dan dia adalah pelayanmu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Hanya saja Allah menjadikan mereka dalam kekuasaanmu. Kamu dijadikan oleh Allah majikan. Dia dijadikan oleh Allah budakmu. Dia juga manusia. Dia juga hamba Allah.
Maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberinya makan seperti apa yang dia makan, dan memberinya pakaian seperti yang dia pakai. Subhanallah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau orang itu punya budak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah budak itu diberi makan seperti makanan yang dia makan. Kemudian juga diberi pakaian seperti yang dia pakai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah mereka diberi beban dengan sesuatu beban yang mereka tidak mampu melakukannya. Jangan kamu beri pekerjaan yang berat-berat yang dia tidak mampu. Dia juga manusia, punya batas kemampuannya. Namun jika hal itu terpaksa, kalau terpaksa diberi beban yang agak berat, pekerjaan yang agak berat, maka hendaklah mereka dibantu. Kamu bantu mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis ini mengandung banyak fikih. Di antaranya adalah Islam menganjurkan berbuat baik kepada budak. Berbuat baik kepada budak hamba sahaya. Atau juga kalau mau kita kembangkan zaman sekarang, berbuat baik kepada orang yang dalam kekuasaan kita, kepada bawahan, kepada pelayan, kepada pembantu. Kemudian juga larangan mencaci maki orang lain dengan mencaci maki ayah atau ibunya. Ya, ini masih ada juga zaman sekarang. Kalau ada pertengkaran dua orang, yang dicaci maki adalah garis keturunannya. Ya, padahal salahnya adalah dua orang itu. Dicaci maki garis keturunannya. Memang dari marga ini orangnya adalah begini dan begitu. Itu adalah tidak benar, generalisir. Karena itu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafidhahullah ta'ala di dalam syarahnya Bahjatun Nadirin menyebutkan wa yultahaqu fir raqiqi man fi ma'nahum min ajir wa ghairih. Termasuk dalam hukum budak ini untuk berbuat baik kepada mereka adalah orang yang semakna dengan budak, yaitu seperti para buruh dan semisalnya. Jelas ya. Jadi kalau mungkin sekarang tidak ada perbudakan, maka ini bisa diterapkan kepada bawahan, pembantu, pelayan, dan semisalnya. Kita berbuat baik kepada mereka. Tidak sombong. Hendaklah seorang muslim tidak menyombongkan dirinya kepada muslim yang lain atau meremehkan muslim yang lain. Kemudian di antara kandungannya pula, hendaklah kita selalu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh berbuat baik dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Kemudian juga bahwasanya persaudaraan seiman itu lebih hebat daripada persaudaraan dengan dasar apapun. Bahkan lebih hebat daripada saudara senasab. Kita adalah al-ikhwah, al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Saudara sesama muslim, saudara sesama orang beriman. Ini adalah ikatan yang sangat kuat melebihi ikatan-ikatan yang lainnya. Kemudian juga membangga-banggakan garis keturunan adalah termasuk perkara jahiliyah. Ya, membanggakan garis keturunan. Sahabat Abu Dzar mencela garis keturunannya. Nah, berarti zaman jahiliyah dulu mereka membangga-banggakan garis keturunan. Sehingga kalau orang dari garis keturunan yang dianggap kurang bagus dicela. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Dalam Islam itu bagaimana disebutkan di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, Allah manggil manusia, lalu Allah menjelaskan bahwa asal usul manusia itu sama.
Dari Nabi Adam dengan ibu Hawa. Lalu lahir anak keturunan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpua-pua. Ya, warna kulitnya macam-macam, bahasanya, sukunya, bangsanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk apa tujuannya? Saling mengenal. Saling mengenal. Lalu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi ukurannya adalah takwa Allah. Ini masalahnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia paling kaya itu siapa? Paling mulia itu siapa? Paling mulia itu adalah orang yang kaya, yang punya jabatan, yang punya kedudukan dan semisalnya. Tapi di sisi Allah nggak ada nilainya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, bentukmu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Kemudian di sini juga faedahnya bahwasanya semua perkara-perkara jahiliyah adalah jelek. Ya, namanya jahiliyah adalah jelek, perkara jahiliyah. Kemudian juga di sini bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur langsung sami'na wa ata'na. Ya. Berarti di sini bahwasanya budak atau yang semakna dengan budak, bawahan, pelayan, pembantu, terutama yang kerja di rumah ya, lebih khusus, itu hendaklah mereka makan seperti makanannya majikan. Jadi bukan majikan makanannya sendiri, kemudian pembantu ada makanan sendiri untuk pembantu. Yang benar dalam Islam itu pembantu makanannya sama dengan majikan. Ya, majikan makanannya ini, pembantu juga makan itu sama. Hanya saja pembantunya kalau makan jangan berlebih-lebihan. Nanti pembantunya makannya lebih banyak dari majikannya. Majikannya habis 1 piring, pembantunya 3 piring. Sehingga akhirnya pembantunya jadi majikan. Jadi sama-sama tahu diri. Nah, ini penting, sama-sama menempatkan diri. Majikan berbuat baik kepada pembantunya, pembantu juga tahu diri. Jangan nanti dikasih perbuatan baik, dia nanti malah melampaui batas. Demikian pula dalam hal pakaian. Kalau menurut hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga sahabat Abu Dar mengamalkan pakaiannya sahabat Abu Dar sama dengan pakaiannya budaknya. Sehingga sahabat Abu Dar ini mempunyai pemahaman yang berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Banyak wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dar. Dan itu difahami oleh sahabat Abu Dar. Difahami yang mana pemahaman sahabat Abu Dar dengan sahabat yang lainnya berbeda. Sehingga kalau kita membaca biografi sahabat Abu Dar, kalau antum ada kesempatan ya, antum baca biografi sahabat Abu Dar. Biografi yang sangat indah. Beliau benar-benar sahabat yang seorang diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak wasiatnya kepada sahabat Abu Dar, tidak boleh nyimpen harta. Harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga sahabat Abu Dar itu sering marah kepada orang-orang kaya. Karena di sana masih ada orang-orang miskin. Marah. Sehingga sahabat Abu Dar sampai diasingkan. Sampai terakhir diasingkan di sebuah padang pasir di Rabdah. Dan mati di sana dengan budaknya. Subhanallah, seorang diri. Sahabat Abu Dar. Kemudian juga jangan memberikan beban-beban yang berat yang di luar kemampuan mereka. Kalau kita beri beban yang berat, maka dibantu. Islam adalah agama yang sangat indah. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amih
fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uqlatan aw uqlatain fa innahu waliya ilajahu. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada seorang dari kamu pembantunya dengan membawa makanan. Jadi pembantu setelah masak bawa makanannya kepada majikannya. Maka seandainya pembantu itu tidak diajak duduk bersama untuk makan bersama, hendaklah pembantu itu diberi sesuap atau 2 suap dari makanan itu. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau pembantu datang bawa masakan yang telah dia masak kepada majikannya, di sini majikannya ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, mengajak pembantunya duduk bersama, makan bersama. Tentu ini kalau sejenis ya. Orang laki, pembantu laki, orang perempuan, pembantu perempuan. Kalau majikannya laki, pembantunya perempuan, jangan duduk bersama-sama karena dilarang. Diajak duduk makan bersama. Seandainya tidak diajak duduk makan bersama, maka hendaklah pembantu itu diberi kesempatan untuk merasakan makanan itu. Walaupun tidak diberi secara penuh, diberi sesuap atau 2 suap. Yang penting dia tahu rasanya. Subhanallah. Karena dia yang telah membuatnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau tidak diberi pembantu itu sepenuhnya sampai kenyang, maka diberi saja ya luqmah au luqmatain, uqlah au uqlatain, 1 suap atau 2 suap. Jadi jangan sampai pembantu itu kepingin saja dia yang buat, dia yang mencium baunya enak, sampai mungkin dia sampai ngiler-ngiler. Sementara majikannya makan, dia tidak diberi sedikit pun. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Diberi dia 1 suap, 2 suap, sepotong, 2 potong. Yang penting dia juga ikut merasakan. Dia ikut merasakan dan dia tidak penasaran. Subhanallah. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang sangat indah. Di sini di antara fikihnya bahwasanya al-hathu 'ala tawadhu wa husnil khuluq. Yaitu anjuran supaya orang Islam itu bersikap rendah hati dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Rendah hati, akhlaknya mulia. Yaitu mau duduk dengan pembantunya, duduk dengan bawahannya, duduk dengan sopirnya untuk makan bersama, atau walaupun tidak makan bersama, pembantunya itu diberi daripada makanan yang sejenis. Walaupun tidak diberi penuh, minimal diberi 1 suap atau 2 suap sehingga dia ikut merasakannya. Makanan yang sejenis dengan majikannya. Kemudian juga di antara faedahnya pula, majikan yang berbuat baik kepada pembantunya akan menjadikan pembantu tambah cinta kepada majikannya. Dia kalau kerja sungguh-sungguh, dia kalau kerja serius, dia merasa diperhatikan, dia tidak dianggap orang lain, malah dia dianggap adalah mitranya, temannya, sehingga dia tambah cinta, dia tambah berbuat baik kepada majikannya. Selanjutnya kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor 238. Babu fadlil mamluk alladhi yu'addi haqqallah wa haqqa mawali. Bab keutamaan hamba sahaya yang memenuhi kewajibannya kepada Allah dan kepada tuannya. Ya, tadi disebutkan bahwa ini juga semakna dengan pembantu, bawahan. Dia berbuat baik kepada Allah, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan majikannya baik. Ini mempunyai keutamaan. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya apabila hamba sahaya itu patuh kepada tuannya dan bagus dalam beribadah kepada Allah, maka baginya pahala 2 kali, ya, mendapat 2 kali pahala. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi budak atau pembantu atau bawahan yang dia patuh kepada tuannya, ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dia dapat ganjaran 2. Ganjaran, ya, ibadah yang baik kepada Allah dan ganjaran patuh kepada majikannya atau tuannya. Kemudian berikutnya pula, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil 'abdil mamluki al muslihi ajran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi hamba sahaya yang berlaku baik mempunyai 2 kali pahala. Budak, pembantu atau bawahan yang berbuat baik mendapat 2 pahala. Lalu kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Muttafaqun alaih. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, demi Allah, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, kalau bukan karena haji, dan kalau bukan karena bakti kepada ibuku, maka aku lebih suka ketika aku mati dalam keadaan aku menjadi budak. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, rahimahumallahu taala. Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah, ya. Jadi sahabat Abu Hurairah kepingin apa? Kepingin mati dalam keadaan sebagai budak. Karena apa? Karena budak itu masuk surga dengan mudah. Yang penting taat kepada Allah, berbuat baik kepada majikan. Hanya saja yang menjadikan sahabat Abu Hurairah nggak mau jadi budak, karena kalau jadi budak nggak bisa ikut jihad fi sabilillah. Karena dia harus izin kepada tuannya dulu. Kemudian nggak bisa haji. Kemudian nggak bisa berbakti kepada ibunya. Karena itu di antara amalan-amalan yang sangat besar, yaitu amalan jihad fi sabilillah, haji, dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama berbakti kepada ibu. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah menolak permintaan ibunya. Ibunya minta apapun, diusahakan untuk beliau mendapatkannya. Bahkan pernah beliau membeli pohon kurma dengan harga yang amat sangat mahal demi untuk memuaskan permintaan ibunya. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu sifatnya adalah tawadhu. Mau jadi hamba sahaya, mau jadi orang merdeka, yang penting adalah tetap berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia juga berbuat baik. Selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki alladhi yuhsinu ibadat rabbih wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alayhi min al-haqq wan nasihah wat ta'ah ajran. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba sahaya
yang bagus ibadahnya kepada Rabbnya dan menunaikan kewajibannya kepada tuannya, ya, serta setia dan patuh, maka dia mendapat pahala 2 kali. Sama dengan tadi, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sama dengan tadi persis ya. Selanjutnya wa anhu radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau juga sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun lahum ajran." Ada 3 kelompok yang mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi pahala 2 kali. Mendapat 2 pahala. Siapakah 3 kelompok itu? Yang pertama-tama rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, iman kepada nabinya. Yahudi iman kepada Nabi Musa, Nasrani iman kepada Nabi Isa. Tapi begitu mendengar ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya 2. Iman kepada nabinya yang dulu dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab atau bahkan orang kafir semuanya yang mendengar dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus masuk Islam. Kalau tidak, ya, maka dia adalah ahli neraka. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadan min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Dia adalah mendengar aku daripada umat ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mendengar dakwahku, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, lalu dia mati, maka dia masuk neraka. Yahudi yang mengamalkan Yahudi yang masih asli, tapi tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW, kafir. Nasrani yang mengamalkan Nasrani yang asli, tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW, kafir. Apalagi Yahudi dan Nasrani sekarang sudah dirubah-rubah dari diselewengkan. Karena itu pada masa Rasulullah SAW dahulu ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Di antaranya, ya, sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, ahli kitab, bisa baca kitab Injil dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab. Dia yakin dengan kenabiannya Rasulullah SAW dan dia menjamin akan iman, akan bela Nabi, tapi kemudian meninggal dunia. Siapa lagi? Salman Al-Farisi. Kemudian juga Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim, dan yang lain-lainnya. Mereka semua adalah mantan ahli kitab, tapi kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wal 'abdul mamluku idza adda haqqallah wa haqqa mawali. Yang kedua adalah seorang hamba sahaya yang menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada majikannya, kepada tuannya. Yang masuk di sini juga adalah para pembantu, pelayan yang menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada majikannya dengan baik, ganjarannya 2. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mempunyai hamba sahaya perempuan, dididiknya dengan baik, diberi ilmu dengan baik, kemudian dibebaskan, lalu dinikahi, maka dia mendapat 2 ganjaran. Jadi budak atau pembantu itu juga diberi ilmu, jangan dibiarkan bodoh. Jadi di rumah kita, di samping mereka kerja, diberi ilmu. Kalau tidak sholat, disuruh sholat. Tidak bisa ngaji, diajar ngaji. Ya. Nah, itu kalau pembantu. Kemudian kalau budak, dibebaskan, dimerdekakan. Kemudian bahkan dikawini, dimuliakan. Maka dia mendapatkan 2 ganjaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala.
Kemudian kita tambah satu lagi babnya, yaitu bab nomor 239. Babu fadlil ibadah fil haraj wa huwa al-ikhtilat wal fitan wa nahwuha. Bab keutamaan ibadah di waktu al-haraj. Apa itu al-haraj? Kacaunya situasi, merebaknya berbagai fitnah dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika suasana ini kacau, ya, kacau, semrawut, huru-hara, timbul perang, bunuh-bunuhan, penyimpangan, penyelewengan. Dalam kondisi begitu, maka kita tetap rajin ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka ini adalah keutamaan ibadah yang luar biasa. Nah, sekarang ini kalau menurut antum sudah masuk ya masa haraj atau belum? Sekarang ini masuk masa haraj, yaitu masa yang kacau, penuh dengan fitnah, huru-hara, penyimpangan, penyelewengan. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, pembunuhan tidak ada, peperangan tidak ada. Tapi ada di negeri lain, ya, di Suria, di Burma, bahkan di Burma itu, di Myanmar, itu subhanallah kaum muslimin benar-benar didolimi dengan kedoliman yang melampaui batas. Bukan hanya dibunuh, tapi juga dicincang. Ya, bukan hanya dibunuh, tapi dicincang. Dibunuh, disembelih, kemudian dikuliti, ya, kemudian dagingnya dimasak kayak kambing, dimakan. Sebenarnya kalau kita mau jihad, ladang jihad itu adalah Myanmar. Burma itu ladang jihad. Musuhnya jelas hitam putih. Musuhnya jelas Islam dengan kafir. Tapi saya nggak ada jihad di sana. Yang ada malah jihad di Suriah. Kita sayangkan. Yang mana mau tidak mau, mereka adalah sesama muslim. Walaupun katakanlah penguasanya kafir dan yang lainnya. Tapi bukankah masih ada orang-orang Islam yang terbunuh? Kan resiko perang kan gitu kan? Berapa banyak orang-orang Islam yang terbunuh, anak-anak kecil, orang perempuan yang tidak ikut serta di dalam peperangan itu. Sebenarnya kalau mau jihad yang sebenarnya yang enak hitam putih di Burma, di Myanmar, ya berangkat ke sana jihad. Kalian juga untuk membuka lahan dakwah. Tapi nggak ada. Karena semuanya yang ada sekarang tidak lepas daripada cengkraman ya kepentingannya Amerika. Semuanya ini kepentingan Amerika. Kita jangan pernah lupa ketika jihad dahulu Afghanistan melawan Uni Soviet. Amerika dukung siapa? Dukung mujahidin 100%. Karena waktu itu Uni Soviet adalah saingannya Amerika, dua negara adidaya. Kalau Amerika perang melawan Soviet, kayaknya berat. Muslimin digerakkan untuk melawan Soviet. Sehingga waktu itu semua akses untuk masuk ke Afghanistan mudah, gampang. Karena memang dibantu. Bahkan Rambo masuk ke sana. Ya, ya. Rambo kan ikut masuk. Tapi itu film ya. Setelah itu, setelah benar-benar Soviet tumbang, Amerika menjadi seorang diri, tambah kurang ajar. Ya, tambah sombong luar biasa. Dajjalnya tambah keluar. Ya kayak sekarang ini. Sementara kaum muslimin mujahidin yang dari Soviet dikejar semuanya. Karena nama mereka datanya ada semuanya, dikejar, ditangkap, dituduh teror, dibuang ke Guantanamo dan yang lain-lainnya. Ya. Yang bisa dibunuh. Dr. Abdullah Azzam dibunuh, Dhiaul Haq dibunuh, pesawatnya meledak, semuanya. Nah, sekarang ini kalau mau jihad di Burma itu, kalian juga di sana bikin pos pertahanan kaum muslimin untuk menguasai Asia Raya. Ya. Tapi masa ada jihad di Myanmar sekarang? Nggak ada. Di pantai kita cuma nonton saja, kita cuma lihat saja. Nggak ada negara yang punya kepedulian. Paling-paling bantu pun bantu guling dan kasur serta selimut untuk tidur. Ini dibantai. Ya memang alhamdulillah bantu ya daripada nggak bantu. Bantu bawa kasur, bawa selimut, bawa guling untuk tidur, ya. Ya sebenarnya mereka butuhkan adalah bantuan apa? Senjata, kasih mereka bom,
kasih mereka senjata-senjata berat untuk membasmi orang-orang yang zalim. Dibakar hidup-hidup. Subhanallah, dikuliti, dimakan. Dikuliti kayak kambing, ada filmnya, ada fotonya. Ya kayak kambing itu. Allahu Akbar. Orang Islam, saudara kita. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Yang menjadikan mereka dimusuhi adalah karena mereka beriman kepada Allah. Nah, dalam masa-masa fitnah di Indonesia nggak ada perang kayak gitu ya, nggak ada pertumpahan darah. Tapi di kita penuh dengan fitnah, penuh dengan kekacauan, penuh dengan penyimpangan, penuh dengan penyelewengan. Kita benar-benar dalam fitnah sekarang ini. Nah, sekarang kita tinggal pilih, mau mengorbankan akidah atau mau mempertahankan akidah. Mau cari dunia atau cari akhirat. Sehingga jangan kaget kalau sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ubbari di dalam kitabnya Al-Ibana. Ya, sahabat Hudzaifah mengatakan apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yawma jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Akan datang pada manusia suatu masa ketika mereka kumpul di masjid untuk Jumatan. Kumpul di masjid untuk Jumatan. Agama mereka apa? Agama mereka Islam, Jumatan di masjid. Lalu kamu ambil anak panah, kamu lempar kepada mereka secara acak. Maka yang terkena lemparan anak panah itu, kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Yang terkena lemparan anak panah itu, kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Padahal mereka di masjid Jumatan. Kita lempar batu acak aja. Yang kena lemparan itu orang kafir atau munafik. Karena ini realita. Sekarang orang yang di masjid Jumatan, kita kumpulkan semuanya. Kita jelaskan kepada mereka ajaran Al-Quran was sunnah. Kita harus mengamalkan ini, begini, begini, begini. Quran, sunnah, pemahamannya begini, begini, begini. Di masjid itu yang jumlahnya 1000 orang katakanlah. Yang mau ngikuti, kira-kira berapa orang? Yang mau ngikuti, oh iya, saya nerima ajaran ini ajaran yang hak. Sami'na wa ata'na. Yang mau ngikuti. Dengan yang mengatakan, wah itulah zaman biyen, ketinggalan zaman, wis gak wayahe maneh, gak cocok saiki, iku kolot, gak modern, model-model ae kon iki, nggawa ajaran anyar, arek sik wingi kok macem-macem, sik durung ngerti apa-apa, kitabe durung ketemu. Antara yang pertama, yang nerima sami'na wa ata'na dengan yang nolak, lebih banyak mana? Kalau kita mau pakai hitungan 1-2, yang iman kira-kira berapa orang? Iya, bisa dihitung dengan jari, kebanyakan nolak. Nolak, udah dijelaskan ini Quran, ini sunnah, jelas, gamblang. Seperti matahari di siang, bolong. Iya. Lah kalau nolak namanya apa itu? Namanya apa? Ya, walaupun kita tidak nuduh orang Islam begitu ya, tapi kita juga perlu memikirkan realita seperti itu. Sehingga yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bukan main-main, beliau benar paham realita. Dan beliau mengatakan pada zaman sahabat dulu, apalagi zaman sekarang, tambah kayak apa. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW, pada zaman kekuasaan Bani Umayyah, ada seorang sahabat yang nangis saat itu. Dia nangis. Dia melihat keadaan umat Islam. Ya. Lalu ditanya, kenapa kamu kok nangis seperti ini? Lalu jawabannya apa? Ma ra'aitu min amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa shalah wa qad dhiyat. Aku tidak lagi melihat ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali salat, dan salat itu pun telah disia-siakan. Ini mengatakan zaman siapa? Masih ada sahabat yang hidup pada zaman kekuasaan Bani Umayyah. Sahabat ini yaitu sahabat Anas, ya, Anas bin Malik. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam di dalam Al-Jami' As-Sahih, ya, Imam Bukhari. Ini riwayatnya Imam Bukhari ya. Melalui Az-Zuhri. Az-Zuhri mengatakan dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq wa huwa yabki. Aku masuk menemui sahabat Anas bin Malik.
Sahabat Anas termasuk sahabat yang umurnya panjang, 100 lebih umurnya. Dan termasuk sahabat yang meninggalnya paling akhir berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas ini dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, masih usia 10 tahun. Dibawa ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kamu jadikan pembantu. Lalu menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan ibunya Ummu Sulaim minta supaya Anas didoakan. Di antara doanya adalah Allahumma akthir malahu wa waladuhu wa waladahu wa barik lahu fi. Kemudian juga ada riwayat, ya Allah, berilah dia harta yang banyak, anak yang banyak, berilah berkah. Kemudian juga ada riwayat wa atil umrah, berilah dia umur yang panjang. Dan doanya Nabi Muhammad SAW dikabulkan. Sahabat Anas ini hartanya banyak, kaya raya. Sampai-sampai pohon kurma milik orang lain 1 tahun panen cuma sekali, punya sahabat Anas panen 2 kali. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Berapa anaknya? Anaknya sekitar 106 jumlahnya. Bahkan beliau ngubur dengan tangannya sendiri 90 anak lebih. Karena umurnya panjang 100 lebih, berarti anak-anaknya meninggal dulu lebih dahulu dari beliau. Beliau ngubur anaknya sendiri dengan tangannya 90 lebih. Anaknya berjumlah sekitar 106. Umurnya panjang. Umurnya 100 lebih. Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Az-Zuhri, aku masuk menemui Anas bin Malik di daerah Damaskus. Damaskus sekarang Suriah. Dalam keadaan sahabat Anas ini nangis. Nangis sahabat Anas. Lalu aku bertanya, "Ma yubkik? Apa yang membuat kamu nangis? Kamu kok nangis kenapa?" Lalu kata sahabat Anas, "La a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad dhayyi'at." Aku tidak lagi mengenal sesuatu pun yang aku kenal dahulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabatnya, kecuali salat ini saja, dan salat ini pun sudah disia-siakan. Ini yang mengatakan sahabat di akhir masa sahabat. Ya, jadi mengatakan ajaran Islam sudah hilang, tinggal salat saja. Salat pun sudah disia-siakan karena mereka suka ngundur-ngundurkan waktu salat. Ya. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Saya bacakan saja. Waktu kita kayaknya tidak cukup. Tapi kita sudah kadung masuk. An Ma'qal bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya, rawahu Muslim. Dari Ma'qal bin Yasar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah pada waktu kekacauan maka ganjarannya seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya di sini, kalau orang sibuk dengan fitnah, kekacauan, penyimpangan, penyelewengan, huru-hara dan yang lainnya, kita jangan ikut-ikut. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah. Jadi kita tidak ikut-ikutan fitnah. Kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perlu kita mengasingkan diri uzlah kalau sekiranya lebih banyak manfaatnya. Itu menghindari fitnah karena zaman fitnah. Wallahu alam. Itu dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Tapi ternyata tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 10. SMS yang masuk juga cukup banyak. Tidak apa-apa, saya baca aja yang sesuai dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua yang zalim? Dan apakah kedudukan mertua sama dengan orang tua kandung? Apakah ada doa khusus untuk membuka hati orang tua, Ustadz? Syukron. Orang tua, sezalim apapun dia adalah orang tua. Kita tidak boleh membalas dengan kezaliman. Wajiban kita adalah menjelaskan, menerangkan, mendoakan, mengupayakan, tapi jangan membalas kezaliman dengan kezaliman.
Kita tetap ngalah, tetap sabar, dan tetap berdoa. Doanya itu redaksinya bebas, ya. Ya, bahasa Indonesia boleh kalau tidak hafal bahasa Arab. Yang mana intinya semoga Allah memberi hidayah kepada orang tua itu. Dan mertua kedudukannya tidak sama dengan orang tua. Walaupun kita tetap berbuat baik, tapi kedudukannya tidak sama dengan birrul walidain. Ustadz mohon nasihatnya, orang tua menyuruh untuk pulang karena orang tua kangen, sedangkan bepergian sendiri tanpa mahram itu tidak boleh. Lantas bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Syukron. Nah ini masalahnya dilematis. Di satu sisi harus pulang mengikuti orang tua. Di sisi lain tidak boleh pergi kalau tidak ada mahram. Bahkan ulama mengatakan boleh pergi kalau dalam keadaan aman. Itu ada beda pendapat ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa tahujju kullu imra'atin aminatin ma'adami mahram wa hadha mutawajjih li kulli safari ta'ah. Seorang perempuan yang aman boleh haji tanpa mahram, dan ini juga berlaku untuk semua safar ketaatan. Apakah hukum buruh pabrik juga bisa disamakan dengan hukum budak? Tidak ya, tidak sama. Budak itu jual belikan, dijual belikan, dan budak itu baru ada ketika ada peperangan. Jadi orang kafir kalah dijadikan tawanan, dijadikan budak, diperjual belikan, milik majikannya seutuhnya. Bahkan budak perempuan boleh digauli oleh majikan laki-laki. Mempekerjakan orang dengan sistem kontrak apa termasuk perbudakan? Tidak ya, tidak sama. Seorang anak wajib memenuhi semua keinginan ibunya. Lalu bagaimana hukumnya seorang ibu yang minta apa saja dan macam-macam kepada anaknya sehingga anaknya kesusahan untuk memenuhinya, dengan anaknya wajib memenuhinya? Syukron. Apakah anak wajib memenuhi keinginan orang tua, ayah dan ibu? Jawabannya wajib dengan 3 kriteria. Kriteria pertama adalah tidak ada unsur maksiat. Yang kedua, anak itu mampu. Yang ketiga, tidak membahayakan. Kalau tidak mampu ya tentu tidak. Atau membahayakan ya tidak. Kalau maksiat ya tidak. Jangan sampai orang tua menjadikan anak seperti mesin ATM. Jadi anak seakan-akan seperti mesin pencetak uang. Itu tidak benar. Ustadz, kalau di instansi biasanya dibedakan tempat makan dan menu makanan antara pejabat dan pegawai rendahan. Apakah ini kewajaran? Yang jelas pokoknya pembedaannya jangan terlalu menyolok dan jangan ada kesan merendahkan mereka dan menghinakan mereka. Karena memang kita disuruh menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Menempatkan sesuatu pada, yang penting tidak ada unsur untuk menghina, meremehkan, melecehkan. Karena disamakan semuanya tidak mungkin. Kalau sahabat Abu Dar itu memang beliau punya pemahaman disamakan. Itu pemahamannya beliau gitu. Dan itu yang menjadikan beliau beda pendapat dengan para sahabat yang lainnya. Jadi sahabat Abu Dar punya pemahaman yang memang disamakan. Karena itu sahabat Abu Dar ini sering dibawa-bawa oleh mereka-mereka yang menganut ajaran sosialisme. Al-iftirakiyun. Sosialisme itu kan harus sama kan? Iya, kan gitu kan? Harus sama kaya semuanya. Dimanfaatkan sahabat Abu Dar, enggak benar. Beliau tidak mengajarkan ajaran sosialis. Cuman beliau memahami riwayat-riwayat dari Nabi dengan pemahaman beliau yang beda dengan pemahaman para sahabat yang lainnya. Ya, yang penting pokoknya beda dalam arti tidak ada unsur menghinakan, merendahkan, meremehkan, melecehkan. Karena kita juga perlu mengumpulkan riwayat yang lainnya bahwa kita dianjurkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau bukan pada tempatnya malah namanya adalah zalim.
Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam Riyadhus Shalihin di bawah dibawakan Al-Balad 11 sampai 13 yang berbunyi Aqabah di asana diartikan fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Sedangkan dalam kitab Ibnu Rajab yang membahas neraka, Aqabah ditafsirkan sebagai mendaki gunung di dalam neraka, yaitu mendaki gunung yang panas, yang terjal, dan seterusnya. Manakah yang benar? Tafsir itu ada dua macam ya. Beda dalam tafsir itu ada dua macam. Namanya ikhtilaf tanawwu dan ikhtilaf tadad. Beda yang berupa macamnya saja, tapi tidak bertentangan, sehingga semuanya benar dan semuanya bisa diamalkan. Seperti itu. Jadi Aqabah punya beberapa makna ini. Selama semuanya adalah sahih bisa dipakai. Saling melengkapi. Apakah boleh seorang hamba sahaya menikah? Hamba sahaya milik majikannya 100%. Ya. Kalau perempuan milik majikannya, dikumpul oleh majikannya boleh. Lah kalau mau nikah tergantung majikannya, dengan mengizinkan atau tidak. Mengizinkan atau tidak majikannya. Karena dengan pernikahan nanti akan mengganggu pekerjaannya. Ini mohon maaf ya, pertanyaannya masih banyak sekali. Saya tidak bisa jawab semuanya. Ini mungkin perlu saya sebutkan. Jika pembantu dihina, apa boleh jawab? Jangan jawab. Nanti kalau jawab, urusannya tambah panjang. Jadi kalau dihina, ya mungkin kalau bisa jelaskan, pemajikannya dijelaskan, diterangkan, bisa menasehati. Atau kalau tidak mungkin, ya minta orang untuk menasehati majikannya. Kemudian juga berdoa kepada Allah supaya diselamatkan oleh Allah daripada kedzaliman majikannya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau balas-balasan nanti kita menjadi orang bodoh juga. Majikannya bodoh, dibalas dengan perbuatan bodoh, sama-sama bodohnya. Jadi kalau orang lain jadi orang bodoh, maka kita tetap jadi orang yang pinter. Ini yang terakhir. Memberi seragam kepada pembantu sehingga terlihat jelas mana pembantu dan majikan, apakah termasuk kesombongan. Kalau itu dilihat maslahatnya ya. Ada kalanya memang perlu diberi seragam di toko-toko misalnya supaya kelihatan bahwa ini adalah pegawai toko. Ya tujuannya apa dulu? Kalau untuk seragam kayak gitu tidak apa-apa, boleh. Ya. Sekali lagi, yang dipahami oleh sahabat Abu Dzar itu adalah pemahamannya beliau dari hadis yang beliau terima dari Nabi, difahami secara secara harfiah, difahami secara tekstual oleh beliau. Makan harus sama, baju harus sama, difahami oleh beliau gitu. Dan ini juga yang menjadi penyebab terjadi kesalahpahaman antara sahabat Abu Dzar dengan para sahabat yang lainnya. Bahkan bukan hanya masalah kekayaan pun. Sahabat Abu Dzar berpendapat nggak boleh ada orang kaya selama masih ada orang yang miskin. Jadi orang kaya itu harus mengeluarkan hartanya kepada orang miskin dan dia tidak bisa masuk surga kalau tidak memberikan hartanya kepada orang yang miskin. Wallahu a'lam. Itu dulu, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.